Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Baiklah, sahabat dayah online Aceh News. Kembali lagi dengan saya pada malam hari ini. Kita berbicara tentang perkembangan Aceh saat ini. Oke, sebagaimana di video yang lalu telah saya sampaikan bahwa ada wacana TNI untuk membangun 4 batalion di Aceh. Walaupun terdapat reaksi yang ragam daripada masyarakat Aceh, ada yang sebagian mendukung, tapi lebih banyaknya masyarakat Aceh menolak. Ya, sebagaimana saya sampaikan, kenapa sebahagian menolak? Karena masyarakat Aceh masih terbayang trauma masa lalu yang belum begitu sembuh. Namun kadangkala di sebahagian pihak yang mendukung, walaupun itu datangnya dari intelektual, mereka melihat dari prospek ada potensial pertumbuhan ekonomi di sana. Tapi selaku masyarakat grassroots kelas akar rumput, saya belum melihat bahwa sejauh mana kehadiran TNI, batalion TNI di Aceh itu menjadi sebuah prospek yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Saya tidak melihat di situ. Namun kita di sini hanya berbicara tentang responsif masyarakat akar rumput. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah pusat terhadap Aceh? Atau sebaliknya, apa yang mendasari untuk sehingga harus menjadi sebuah prioritas untuk penambahan 4 batalion di Provinsi Aceh? Bukankah ada hal lain yang lebih urgen yang harus dipikirkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah Aceh saat ini? Itu masalah lapangan kerja yang setiap hari dikeluar-keluar oleh masyarakat Aceh, oleh pemuda-pemuda Aceh, yang saban hari mereka membuat paspor untuk pergi ke luar negeri hanya untuk mencari sesuap nasi, hanya untuk mencari pekerjaan, hanya untuk sekedar mencari mahar perkawinan. Mereka harus keluar negeri, dan dominannya mereka lebih banyak di Malaysia. Bukan justru malah mendatangkan batalion yang baru. Memang kami tidak punya kapasitas untuk menolak hal itu, dan juga tidak punya kepentingan. Lalu apakah sebahagian masyarakat kecil ada keberatan, ada ketakutan? Berbicara ketakutan, sebenarnya kami tidak takut. Masyarakat kelas akar rumput kami tidak takut tentang kehadiran TNI, tentang penambahan batalion, karena Aceh tidak lagi konflik, tidak ada efek apapun terhadap kami masyarakat sipil, apalagi kami bukan kombatan. Tetapi seharusnya harus ada hal yang lebih urgen, yang lebih penting yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat kecil. Kalau misalnya dikhawatirkan akan terjadi konflik kembali, sangat jauh panggang daripada api. Bunga-bunga konflik belum terjadi di Aceh. Gerakan-gerakan kecil, riak-riak kecil tentang gerakan bersenjata juga belum terjadi. Apa yang harus dikhawatirkan? Nah, dan saya dengar bahwa tentang pembangunan 4 batalion itu sudah fit. Semuanya sudah ditender oleh 4 buah perusahaan. Namun perusahaan mana, jadi kita juga belum tahu info resmi. Tapi yang jelas, kemungkinan besar sudah siap dibangun 4 batalion di Aceh. Kita juga mempertanyakan peran pemerintah Aceh, yang notabene mereka adalah mantan kombatan GAP, baik dari tingkat provinsi ataupun kebanyakan di tingkat kabupaten kota, baik eksekutifnya ataupun legislatifnya, kebanyakan mantan-mantan kombatan. Sebenarnya mereka juga harus menerima aspirasi masyarakat Aceh
tentang hal ini. Tetapi tidak ada reaksi apapun, sehingga tiba-tiba kita dengar berita bahwa sudah fit 4 batalion akan dibangun di Aceh. Dan selamat juga kepada para korban konflik yang belum mendapat perhatian sama sekali daripada pemerintah. Dan juga kita masyarakat pedalaman-pedalaman yang dulunya basis konflik Aceh. Tapi sampai sekarang belum ada pembangunan yang signifikan. Jalan masih belum bagus, infrastruktur, irigasi, kemudian juga dengan harga-harga bahan pertanian. Masyarakat petani yang diharapkan adalah bagaimana produktivitas mereka harus sesuai dan tidak merugikan mereka. Baik daerah yang berpenghasilan pinang, sawit, katakanlah sawit pada hari ini harganya stabil. Tapi hari ini pasang surut harga pinang belum ada upaya daripada pemerintah untuk menangani hal itu. Maka sekali lagi saya mengajak kepada semua masyarakat Aceh untuk menerimalah kenyataan ini. Apapun yang terjadi, mungkin itulah nasib kita rakyat Aceh. Ya, semoga video ini juga didengar, dilihat oleh para pemangku kebijakan yang ada di Aceh dan di pusat. Jeritan kami rakyat kecil yang harus diperhatikan adalah perbaikan ekonomi dan juga perbaikan infrastruktur, apalagi daerah-daerah pedalaman yang dulunya menjadi basis wilayah konflik di Aceh. Kami tidak dalam kapasitas menolak ataupun menerima, itu bukan ranah kita. Tapi bagaimana upaya kita untuk menghargai perjanjian di dalam MOU Helsinki, itu yang seharusnya diperhatikan oleh siapapun pemangku kebijakan di daerah dan di nasional. Terima kasih.